Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan segala apapun yang ada di bumi untuk manusia, termasuk di dalamnya hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Namun, dari sekian banyak jenis-jenis hewan yang ada di bumi, ada beberapa hewan yang Allah haramkan untuk manusia. Selain sebagai bentuk ujian bagi manusia, hal ini juga dikarenakan Allah mengharamkan untuk membunuhnya. Lantas, hewan apa saja yang diharamkan untuk dibunuh? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Dalam ajaran agama Islam, tidak semua hewan boleh dibunuh. Larangan tersebut tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan, yaitu semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Pertama, lebah. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, dan tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 68-69. Madu yang dihasilkan oleh lebah dapat dijadikan berbagai jenis obat yang sangat baik bagi tubuh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya ada obat yang baik untuk kalian, atau ada sesuatu yang baik untuk kalian dijadikan obat, maka itu terdapat pada bekam atau minum madu, atau sengatan api panas, atau terapi dengan menempelkan besi panas di daerah yang luka, dan saya tidak menyukai kai. Hadis riwayat Bukhari. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, saudaraku sedang menderita sakit perut. Beliau bersabda, minumlah madu. Kemudian laki-laki itu datang kedua kalinya, lalu beliau tetap bersabda, minumlah madu. Kemudian dia datang yang ketiga kalinya, beliau bersabda, minumlah madu. Kemudian dia datang lagi sambil berkata, aku telah melakukannya. Maka beliau bersabda, maha benar Allah, dan perut saudaramulah yang berdusta, berilah minum madu. Lalu ia pun meminum madu dan akhirnya sembuh. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam melarang manusia membunuh lebah karena lebah menghasilkan madu yang manfaatnya banyak bagi manusia. Lebah tidak pernah merusak, lebah juga selalu hinggap di tempat yang bersih, dan lebah juga tidak pernah melukai manusia kecuali kalau diganggu. Kedua, burung surat. Hewan ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan binatang lain. Di Indonesia, surat dikenal dengan tengkek. Burung ini biasa hidup di Eurasia dan Afrika. Larangan membunuh burung ini karena burung ini dianggap memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Beberapa ulama berpendapat, manfaat yang diberikan burung ini layaknya lebah yang menghasilkan madu. Namun belum terjawab secara terperinci alasan yang tidak membolehkan membunuh hewan ini. Ketiga, burung hudhud. Burung hudhud merupakan burung yang kisahnya terdapat di dalam Al-Quran. Ciri-ciri dari burung ini ialah memiliki warna yang beraneka ragam dan mempunyai mahkota di kepala. Pada masa Mesir kuno, hudhud dianggap hewan suci dan selalu terlihat simbolnya di makam. Pada kitab Taurat, hudhud juga dilarang untuk dimakan, karena termasuk sebagai binatang menjijikan. Dalam literatur Islam, hudhud ditemukan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam.
Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memeriksa pengikutnya dari kalangan manusia, jin dan hewan, namun tak menemukan burung hudhud, lantas Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian mengatakan akan menghukumnya. Tetapi kemudian hudhud datang membawa kabar, ada seorang ratu dengan kerajaan cukup besar dan tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kabar inilah yang mengantarkan Ratu Bilqis akhirnya memeluk Islam. Keempat, semut. Semut adalah hewan kecil yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semut juga termasuk hewan yang dilarang dibunuh oleh manusia, kecuali jika semut mengganggu manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi. Nabi tersebut lalu memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu padanya, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Begitu mulianya semut dalam ajaran Islam. Semut juga disebutkan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang mendapatkan mukjizat mengerti bahasa binatang. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman melewati suatu daerah yang dihuni gerombolan semut. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surah An-Naml ayat 18. Semut adalah binatang kecil yang selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah. Ketika semut datang ke rumah atau warung, pasti kedatangannya akan membawa rezeki. Wallahu alam bisawab.